Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, di tengah musim pandemi ini. Untuk semester ini saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah, salah satunya adalah Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Karya Ilmiah untuk program D3. Jadi untuk minggu awal ini, minggu pertama, saya akan membahas kilas tentang silabus mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya saya coba memberikan pengantar tentang apa itu bahasa dan apa fungsi bahasa Indonesia dalam suatu tata tulis karya ilmiah. Oke, secara singkat, silabus untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Karya Ilmiah atau TTKI itu berisi tentang pemilihan tema permasalahan, jadi bagaimana caranya kita memilih suatu topik permasalahan, bagaimana melakukan studi pendahuluan, menentukan judul, kemudian bagaimana menyusun suatu proposal proyek akhir, bagaimana meletakkan bab demi bab ya, kerangka tata susun karya ilmiahnya, kemudian bagaimana membuat format makalah ilmiah, kemudian bagaimana caranya berdiskusi ilmiah. Ya. Jadi ini adalah silabus singkat dari mata kuliah kita selama 1 semester. Nah, sehingga diharapkan ya setelah kalian mendapatkan materi mata kuliah ini, itu kalian bisa menjelaskan dan mengimplementasikan ya sesuai dengan rencana untuk proyek akhir kalian masing-masing. Yaitu diantaranya adalah kalian bisa menentukan judul ini layak apa tidak buat saya. Kemudian bagaimana caranya judul ini agar mempunyai nilai urgensi yang kuat sehingga dipertimbangkan ya untuk disetujui. Bagaimana menyusun suatu proposal proyek akhir. Bagaimana caranya kita bisa menyusun bab demi bab ya untuk proposal sampai ke karya tulis ilmiah di buku. Bagaimana membuat representasi ya karya ilmiah dalam bentuk makalah, bagaimana berdiskusi ilmiah ya. Jadi seperti itu yang diharapkan. Nah, materi kita punya 16 minggu materi ya. Jadi minggu 1, minggu yang sekarang kita akan belajar tentang pengantar tentang bahasa. Kemudian minggu kedua kita sekilas mereview tentang bahasa tulis ilmiah dengan memakai bahasa Indonesia IYD ya. Jadi ejaan yang disempurnakan. Kemudian minggu ketiga kita akan melihat ya berbagai macam karya tulis ilmiah itu seperti apa. Kemudian minggu keempat itu bagaimana caranya menulis ya latar belakang, permasalahan, ya. Kemudian tujuan, manfaat, ya. Penulisan bab 2 di minggu kelima, kajian pustaka, dasar teori, kemudian penulisan metodologi penelitian, kemudian bagaimana caranya menulis abstrak, ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana membuat suatu presentasi yang baik dan teknik presentasi yang baik, ya. Kemudian bagaimana membuat suatu proposal dan membuat makalah ilmiah. Nah, tataran minggu demi minggu ini bisa jadi nanti di dalam perjalanannya akan mengalami pergeseran, perubahan sesuai dengan keadaan kalian nanti. Jadi ada kalanya biasanya saya temukan nanti ya kalian akan banyak waktu untuk membahas tentang penentuan judul, penentuan topik ya. Itu bisa jadi bisa cepat, bisa lambat ya. Bisa 1 minggu, 2 minggu selesai, bisa sampai misalkan 5 minggu hanya untuk membahas tentang penentuan judul dari masing-masing kalian. Jadi nanti isi dari berjalannya minggu demi minggu bisa jadi nanti di tengah perjalanan ada perubahan.
sesuai dengan kondisi kalian. Ini referensi-referensi yang saya pakai, ya. Tapi nanti ketika materi kuliah yang saya berikan, saya juga nanti akan men-sharing notulensi atau handout saya ke kalian. Jadi kalian bisa mendapatkan handout saya, ya, untuk kalian bawa, kalian pelajari. Oke, itu sekilas tentang mata kuliah kita. Kemudian kita mulai masuk ke definisi bahasa. Jadi kita awali apa yang dimaksud dengan bahasa itu. Saya ambil dua terminologi, dua definisi dari dua pakar bahasa. Yang pertama adalah bahasa itu adalah sistem yang teratur, berupa lambang bunyi. Jadi sistem yang teratur berupa lambang bunyi, ya, itu yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan kita, mengekspresikan pikiran kita dalam bentuk suara, ya, lambang bunyi tertentu yang teratur. Yang teratur artinya ada aturan yang harus disepakati ketika membunyikan lambang tersebut. Kemudian kita lihat definisi yang kedua. Definisi kedua, bahasa itu adalah ucapan, pikiran, perasaan kita yang teratur, ya. Yang teratur artinya ada pola tertentu yang harus diikuti dan digunakan sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat. Artinya perbedaan definisi yang kedua ini adalah adanya ekstensi fungsi, perluasan fungsi, bahwa bahasa itu tidak sekedar hanya mengeluarkan apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan, tapi juga punya fungsi untuk komunikasi dengan orang lain. Itu definisi kedua dari bahasa. Kemudian kita melihat hakikat dari bahasa. Hakikat bahasa itu ada beberapa. Yang pertama adalah bahasa itu mempunyai hakikat sebagai sarana interaksi sosial. Kemudian yang kedua, bahasa itu adalah ujaran, meskipun nantinya ujaran itu bisa direpresentasikan dengan tulisan. Kemudian di dalam bahasa itu meliputi dua hal, dua bidang. Yang pertama adalah ada bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap kita. Yang bunyi-bunyian tadi, ya, itu bisa didengarkan oleh pihak lain, ya, dan bisa difahami. Nah, bisa difahaminya itu terkait dengan yang nomor dua. Artinya di dalam lambang bunyi tadi ada arti, ada makna yang difahami bersama, ya, antara pembicara dan lawan bicara. Itu hakikat dari suatu bahasa. Kemudian kita melihat sifat bahasa. Sifat bahasa di sini ada 5. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah bahasa itu mempunyai sifat sistematik. Jadi ini bahasa apapun mempunyai sifat sistematik. Sistematik itu artinya di dalam bahasa apapun pasti memiliki pola, mempunyai kaidah, mempunyai aturan, mempunyai gramatika yang harus disepakati bersama agar bisa dipahami secara bersama oleh pemakainya. Itu sistematik. Yang kedua adalah sifat bahasa itu adalah arbitrary, jadi sukarela. Kenapa sukarela? Karena di dalam memilih bunyi dan makna sesuatu dari suatu objek dalam bahasa, ya, itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Jadi itu adalah dasar kesepakatan. Kalau misalkan saya mengatakan, ya, ini meja, ya. Meja tadi, ya, saya secara sukarela mengatakan ini meja, ya. Dan secara sepakat antara saya dan kalian memahami bahwa objek ini adalah meja. Tapi bisa saja misalkan saya dan kalian tidak sepakat bahwa ini adalah dinamakan dengan meja, kita sepakat menamakannya dengan meji misalkan. Boleh-boleh saja, ya. Asalkan kita secara sepakat, ya,
untuk membunyikan itu seperti yang kita mau. Jadi tidak ada paksaan di dalam bahasa arbitrary sukarela. Kemudian yang ketiga, bahasa apapun ya itu bentuk dasarnya adalah ujaran. Artinya ya bahasa itu asal muasalnya adalah bunyi yang harus diujarkan. Meskipun nanti ya dalam tahapan tertentu secara perkembangan manusia masuk ke fase mana teknologi dokumentasi tentang bahasa tadi itu semakin maju dengan memakai sarana media ya. Artinya bisa ditulis ya. Tapi ya sifat bahasa yang awal itu adalah diujarkan. Kemudian yang keempat adalah sifat bahasa, yang lainnya adalah manusiawi. Karena dalam konteks ini sifat bahasa itu mempunyai fungsi untuk berhubungan dengan sesama manusia. Kaitannya nanti ada fungsi, ada sifat komunikatif di dalam bahasa untuk yang kelima. Jadi dipakai sebagai alat komunikasi atau penghubung antara anggota masyarakat dengan memakai bahasa. Jadi ini adalah sifat bahasa. Kemudian kita lihat karakteristik bahasa. Jadi di dalam karakteristik bahasa, ini adalah bahasa apapun, itu mempunyai beberapa karakteristik. Oke, kita lihat masing-masing. Dalam bahasa apapun, ya, karakteristik bahasa itu pasti mempunyai bahasa dialek yang membedakan tingkat ekonomi atau budaya dari pemakai bahasa. Jadi dengan memakai bahasa, itu kita bisa mengetahui ya, tingkat status sosial, tingkat status ekonomi, ya, tingkat pendidikan masyarakat, ya, dengan melalui bahasa. Bahasa apapun, ya, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, bahasa apapun secara geografis ya, mempunyai karakteristik ada dialek suatu daerah pasti berbeda dengan dialek ya, bahasa dari daerah lain atau tempat lain secara geografis. Orang Jawa meskipun sama-sama memakai bahasa Indonesia, bisa jadi dialek pemakaian bahasa Indonesia dengan masyarakat Jawa Tengah bisa jadi berbeda. Dialek dengan pemakaian bahasa Indonesia di masyarakat Madura misalnya, bisa jadi berbeda. Dengan masyarakat Bali bisa jadi dialeknya berbeda. Berbeda secara geografis. Kemudian yang ketiga, karakteristik bahasa. Dalam bahasa apapun, bahasa itu terbagi menjadi dua. Jadi bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Jadi ya, karena itu kita harus mengerti kapan kita menempatkan bahasa resmi, kapan kita menempatkan bahasa tidak resmi, kapan kita memakai ya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah bahasa apapun itu bisa diungkapkan dengan lisan ataupun secara tulisan. Kemudian yang kelima adalah setiap pemakai bahasa ya itu pasti akan berbeda dengan pemakai bahasa yang lainnya. Berbeda dalam hal ini bisa jadi berbeda latar belakangnya, ya, berbeda budayanya, berbeda konteksnya, ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya, ya, mempunyai perbedaan karakteristik ya, dari sisi pemakai. Kemudian yang terakhir adalah dalam karakteristik bahasa, itu pasti mempunyai ilmu tentang bahasa. Jadi ada kaidah fonetis, ya, tentang lambang bunyi, ada morfologis, pembentukan kata, pembentukan kosakata, ada gramatika, sintaktis, ya, bunyi membentuk morfem, dan seterusnya. Jadi ada ilmu tentang bahasa, bagaimana bahasa itu terbentuk. Dalam bahasa apapun itu pasti ada. Oke.
Itu karakteristik untuk bahasa. Kemudian kita lanjut untuk melihat fungsi bahasa itu apa saja. Menurut Halliday, ya, fungsi bahasa itu ya itu dipakai sebagai alat komunikasi dengan 7 fungsi, ya, 7 fungsi. Sebenarnya 6 fungsi, ya, karena yang interaksional dan personal ya sama-sama mempunyai tujuan yang sama. Kita lihat satu-satu ya. Fungsi yang pertama, fungsi instrumental. Jadi bahasa itu berfungsi ya bisa dipakai untuk ya memperoleh sesuatu. Misalkan kita menyuruh ambilkan buku itu. Jadi dia berfungsi, bahasa itu berfungsi untuk memperoleh sesuatu, instrumental. Kemudian fungsi regulatoris. Bahasa itu dipakai untuk mengendalikan perilaku orang lain. Contoh misalkan, ya, siapa yang absen alfa dalam mata kuliah, maka dia tidak diperkenankan untuk ikut ujian. Kan begitu. Itu bahasa. Tapi fungsinya adalah regulatoris ya. Artinya dengan bahasa itu, ya, itu dipakai untuk mengendalikan perilaku orang lain. Jadi pasti berbeda dengan misalkan kita membuat tekstualnya adalah yang tidak ikut mata kuliah atau alfa, ya, berapapun boleh ikut ujian. Jadi dua susunan bahasa tadi itu pasti akan menyebabkan dua perilaku yang berbeda. Nah, itu bahasa yang berfungsi sebagai regulatoris. Ya. Kemudian bahasa yang berfungsi sebagai instruksional dan personal. Ini hampir sama, digunakan untuk interaksi. Cuman bedanya adalah untuk personal itu bagaimana mengeluarkan isi maksud kita, ya, untuk berinteraksi. Yang instruksional bagaimana caranya kita bisa membawakan diri kita agar dipahami oleh orang lain. Kemudian berikutnya adalah fungsi heuristik, bahasa yang dipakai untuk belajar, mempelajari sesuatu, menemukan sesuatu, ya. Seperti yang kalian lakukan sekarang saat proses belajar mengajar dengan memakai bahasa Indonesia. Kemudian fungsi berikutnya adalah bahasa itu berfungsi sebagai fungsi imajinatif. Jadi bahasa bisa difungsikan untuk menciptakan dunia imajinasi. Jadi kalau saya bercerita misalkan ya, di negara Jepang ya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini misalnya. Maka kalian ya secara tidak langsung ya itu kalian akan berpikir ya secara imajinatif dari ucapan saya, kemudian kalian menggambarkan di Jepang itu seperti ini. Jadi imajinatif. Kemudian yang terakhir adalah fungsi bahasa sebagai representasional. Jadi bahasa yang dipakai untuk menyampaikan informasi. Ya. Jadi itu adalah fungsi bahasa. Ya. Ada 7 ya atau 6. 6 dengan catatan instruksional dan personalnya ini adalah sama. Kemudian kita lanjut ke linguistik. Di linguistik ini adalah ilmu untuk mempelajari bahasa. Jadi di dalam linguistik ini nanti ada 2 bagian, ada linguistik teoritis, ada linguistik aplikatif. Dalam linguistik teoritis ya, ini membahas tentang pokok bahasan yang terkait dengan ilmu bahasa. Ya. Misalkan fonetik, fonemik, sejarah linguistiknya, semantik dari bahasa, morfologi, ya, gramatika, ya. Jadi ilmu tentang bahasanya. Sedangkan yang kedua adalah linguistik aplikatif. Ini membahas tentang ilmu bahasa dari sisi aplikasi. Jadi bahasa yang dipakai untuk tujuan tertentu. Itu yang dibahas di dalam linguistik aplikatif. Contohnya misalkan membahas ya tentang translasi bahasa. Jadi aplikasi bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Linguistik aplikatif. Atau bahasa membahas tentang bahasa yang dipakai pada bidang
psikologi, namanya psikolinguistik, atau sosiolinguistik. Jadi ilmu bahasa yang dipakai untuk bidang sosial, sosiolinguistik. Jadi itu adalah termasuk linguistik aplikatif, aplikasi dari bahasanya. Nah, cabang ilmu dari linguistik ini banyak sekali, ya. Ini termasuk salah satunya, ya. Jadi beberapa, ya, yang saya sebutkan di sini, tapi masih banyak yang lainnya sebenarnya. Ada fonetik, ada fonem, ada sejarah linguistik, ada morfologi, ada sintaktis, ya, ada semantik, ya, ada psikolinguistik, sosiolinguistik, dan sebagainya. Jadi ini cabang-cabang ilmu dari linguistik, ya, baik yang secara teoritis ataupun yang aplikatif. Sekarang kita melihat dua slide terakhir, ya. Kita melihat fungsi bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai dua hal. Yang pertama adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ya. Kita lihat satu-satu. Secara fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ya, itu ada 4, yaitu, ya, bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Jadi bersifat sebagai bahasa nasional dari sisi lambang kebanggaan kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Jadi dengan bahasa Indonesia yang melambangkan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian fungsi bahasa Indonesia yang ketiga adalah sebagai alat berhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, ya, sebagai bahasa nasional. Kemudian yang keempat adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu sebagai alat yang memungkinkan penyatuan antar suku bangsa dengan latar belakang yang berbeda-beda sebagai satu kesatuan kebangsaan Indonesia. Jadi ini adalah 4 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian untuk yang berikutnya adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini juga ada 4. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Jadi bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita lakukan, proses belajar mengajar memakai bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah. Jadi semua perangkat dokumen yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, kepentingan apapun di pemerintahan, ya, itu memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dan yang keempat adalah fungsi bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu, ya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa negara dari sisi sebagai alat pengembangan kebudayaan dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, ya, itu materi kita tentang wacana sekilas tentang bahasa dan ditutup dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ini adalah referensi yang dipakai, ya, untuk pertemuan kita yang pertama. Silakan dipelajari dari referensi ini kalau ingin mendapatkan wawasan yang lebih, ya. Sekian dulu materi kita, ya, untuk pertemuan pertama ini dari silabus singkat dan materi pengantar tentang bahasa, ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan wacana, mendapatkan secara umum pemahaman dari materi di minggu yang pertama ini. Oke, sampai di sini materi kita lanjut nanti ke minggu depan, ya, tentang review bahasa Indonesia sebagai bahasa tulis ilmiah.
Oke, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.